Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Para senior yang sangat saya hormati, Kiai Muhyiddin, jagoan kita. Walaupun tergusur dari eksekutif wakil ketua umum MUI, tapi masih dikasih tempat wakil ketua Dewan Pertimbangan. Tidak boleh banyak bicara. Hanya nimbang-nimbang aja. Habib, selamat datang. Habib sini. Rupanya ada yang lebih lama hari. Kemudian abang kita, Bang Marwan, Bang Dullah yang luar biasa, teman-teman, Bang Musalim, Bang Rizal. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kekuatan, keistiqomahan dan kesabaran dalam mengemban dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Saya ada beberapa hal seperti tadi terpicu oleh provokasi tanda kutip dari dua pembicara sebelumnya, Bang Dullah dan Kiai Muhyiddin. Masya Allah, ini kalau mau dituntut soal pasal-pasal kebohongan dan pendudukan keonaran tuh bukan Habib Bahar bin Smith, tapi yaitu ya ada Pak Kapolda Metro Fadil Imran, ada Pangdam Jaya waktu itu Dudung Abdurrahman dan yang lain dan yang lainnya. Luar biasa karena memang dari awal kita sudah merasa ini ada sesuatu yang kemudian beberapa waktu lalu TP3 secara resmi menyebutkan ada upaya cover up, ya Bang Marwan ya, ada upaya menutup-nutupi dari peristiwa ini. Apa yang ditutupi? Peristiwa sesungguhnya ditutupi. Apa yang ditutupi? Kemudian pelaku sesungguhnya ditutupi. Kemudian para pemberi perintah yang ditutupi, dan mastermind di belakang cerita ini semua siapa yang ditutupi. Karena buat kita akal sehat, 6 orang mati, hanya 3 orang tersangka. Pada kejadian situ ada puluhan polisi, dan menurut diungkap dalam sidang maupun dalam laporannya Komnas HAM itu ada surat perintah pengintaian terhadap 7 orang anggota. 7 orang anggota polisi yang ditugasi oleh Direktur Reskrimnya Polda Jaya untuk melakukan pengintaian. 7 orang, 3 tersangka, 1 mati bulan Januari dan diumumkan pada Maret 3 bulan kemudian, ya diumumkannya. 1 mati si FEZ itu, yang itu apa Ibda itu, 2 Bribka, yang 4 kemana? Ngapain aja itu nggak akan terungkap. Dan saya hampir pasti bukan cuma 7 orang itu sebetulnya. Dan soal kematian FPZ dalam kecelakaan tunggal itu pun di Jalan Bukit Jaya yang disebut oleh polisi, ternyata tidak ada namanya Jalan Bukit Jaya. Tidak ada. Yang ada Jalan Bakti Jaya. Sekretaris Kelurahan Bakti Jaya mengatakan tidak ada Jalan Bukit Jaya. Lalu si tukang parkir yang bilang saya parkir 9 tahun di sini, tidak ada namanya Jalan Bukit Jaya. Dan yang paling ironi, Kapolsek Setu daerah tempat itu kejadian terjadi, Kompol siapa, tidak ada kecelakaan tunggal yang melibatkan anggota polisi. Saya pasti tahu kalau ada kejadian. Itu dibuat di warkakota.co.id kalau nggak salah. Ada di buku putih, ada di halaman 86 atau 68 ada. Itu kebohongan. Nah, tapi beberapa hal yang saya ingin ingatkan lagi adalah bahwa tadi Bang Rizal Fadilah menyebut pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Saya bacakan pasal 14-nya ayat 1-nya. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Wow, dahsyat sekali. Kita bisa bukan berhalusinasi, membayangkan bagaimana Fadil Imran masuk dengan 10 tahun penjara, bagaimana Dudung Abdurrahman masuk dengan 10 tahun penjara, bagaimana siapa lagi itu? Menko Polhukam. Oh, itu Dudung cerita berapa kali Dudung membuat keonaran dengan pernyataan-pernyataannya. Tuhan saya bukan orang Arab, itu keonaran, jelas-jelas keonaran itu, perusahaan dan sebagainya ya. Kemudian yang di sini tentang senjata yang disebut oleh ketua kita Bang Dullah tadi, senjata katanya senjata rakitan, senjata milik FPI, kemudian senjata organik, dan
Pembunuhan itu terjadi menurut pengakuan mereka adalah terjadi di dalam mobil karena si 4 orang itu akan merebut senjata. Ini juga kan kebohongan yang sangat apa nyebutnya? Sistematis. Bukan sistematis, sangat meminjam istilah, mohon maaf, menjalan ini istilah bagus. Istilah bagus sangat dungu gitu loh. Bagaimana mungkin tersangka penyerang polisi tidak diborgol, lalu mengatakan kami tidak sempat membawa borgol. Woi, lu ke polisi buat emak-emak yang datang lupa bawa susur apa gitu loh. Lu mau menyergap orang lu teroris lu nggak bawa borgol, ini kan keterlaluan. Habib Rizik yang datang ke Polda memenuhi undangan ditangkap keluar dengan borgol. Habib Bahar kemarin keluar di borgol nggak ya? Saya nggak lupa. Sampai jam 1 pagi gitu. Ini keterlaluan. Dan yang paling penting, kalau itu terjadi perebutan senjata di jalan tol, itu peristiwa antara kilometer 50 menuju Polda Metro Jaya. Oke? Di belakang mobil para tersangka itu ada mobil derek yang dimuat di Tempo dan juga kalau nggak salah di Buku Putih. Itu sang sopir mengatakan saya di belakang mobil yang membawa tersangka dan mobil itu melaju dengan tenang, tidak oleng. Anda bisa bayangkan kalau terjadi keributan, perebutan senjata, tentu mobil itu oleng. Oleng, ini menyangkut nyawa bos. Itu melaju dengan tenang. Jadi bagaimana kita di masyarakat dijejali dengan satu kebohongan lain, saling bertumpang tindih, dan mohon maaf para teman-teman wartawan, junior saya, adik-adik saya, para anak-anak saya, kalian kapan kalian mau dan bersedia bekerja secara profesional? Undang-Undang nomor 40 tahun 99 itu memerintahkan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada namanya cover both side. Jangan kalian telan mentah-mentah penjelasan satu pihak, terutama dari penguasa, karena itu pasti bias. Kenapa kalian tidak bicara dengan pihak yang lainnya? Di pasal kode etik kita, jurnalistik kita, di poin ketiga itu jelas-jelas sebut setiap wartawan Indonesia menguji informasi. Lakukan uji informasi, cross check, check and recheck. Saya sungguh-sungguh perhatiin, tidak kunjung berubah. Tidak kunjung berubah, bahkan ketika kasus Habib Bahar Rizik pun tidak kunjung berubah cara kerja-kerja teman-teman wartawan yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Padahal secara akademik kalian hebat, pintar-pintar, masih muda, gagah-gagah, semangat-semangat. Bahkan tidak sedikit dari kalian benar-benar sekolah di sekolah jurnalistik yang semestinya betul-betul paham. Dan kita masyarakat dijejali berita-berita bohong. Apakah kalian tidak kena pasal 1 ayat 140 ayat 142 juga ini? Kalian menyebarkan berita bohong. Aduh, ngeri sekali deh. Jangan buat. Aduh, kalian tuh benar-benar luar biasa, punya perlengkapan dasar, punya kendaraan operasional yang selalu standby, bisa lakukan liputan, datangi keluarga korban seperti yang dilakukan ketua saya, datang ke rumah-rumah 6 laskar, dan beliau dengan sangat bagus, walaupun di buku TP3 diubah menjadi bahasa yang lebih formal, tapi bahasa aslinya yang sangat bagus, menceritakan masing-masing laskar itu bagaimana kehidupan sehari-harinya. Bagaimana mereka ada yang bekerja menjaga parkir rumah ibadah agama Hindu orang-orang India dengan gaji 400.000 sebulan dibagi 4. 400.000 sebulan dibagi 4. 100.000 satu orang. Mereka kalau beli gorengan patungan, dan ini tidak kalian ungkap. Bagaimana mungkin anak-anak seperti itu bisa punya uang membeli senjata yang harganya pasti jutaan? Dan dari awal EPI melalui Munarman itu mengatakan di EPI tidak boleh, jangankan senjata tajam, senjata api, senjata tajam pun tidak boleh dibawa ketika bertugas. Kenapa kalian tidak lakukan itu? Ketika saya diperiksa oleh Barreskrim akibat liputan saya kilometer 50, kemudian saya keluar, lalu Direktur Barreskrimnya mengatakan Edi Mulyadi tidak kooperatif. Lalu kalian rame-rame tulis berita segala macam. Padahal bisa begini saja, lu disebut tidak kooperatif. Apa konfirmasi lu? Mungkin nomor telepon saya siapa saja boleh akses, kok bisa tahu kok. Ini yang membuat kerja-kerja wartawan yang mohon maaf ya, ini bukan cuma mencederai profesi kita,
teman-teman sekalian, tapi ini memberikan asupan informasi yang sesat dan menyesatkan kepada publik. Dan kalau kita orang beragama, mohon maaf ya, itu setiap huruf yang kita ketik, setiap detik tayangan yang kita buat di gambar-gambar foto, film, video kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, oleh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan-Tuhan kalian yang lainnya itu. Ya, jadi kembali ke soal ini tadi, saya sangat sependapat dengan Ketua TP3 Dr. Abdullah yang bahwa kalau mau dipakai pasal melakukan berita bohong, menyebarkan berita bohong dan keonaran, itu yang ditangkap, yang diproses bukan Habib Bahar bin Smith, tapi para petinggi yang terkait di bidang ini. Ya, ada Kapolda Jaya, ada Pangdam Jaya waktu itu, dan seterusnya sebagainya. Dan tadi ghostwriter itu perlu betul-betul diungkap siapa, karena itu penting betul. Kalau mobil Land Cruiser itu pasti pemiliknya itu bukan orang bribka, bukan AKP. Kalau itu mobil dinas, itu orang jenderal bintang, mau 1 mau 12 bintang, itu bintang. Nggak diungkap siapa. Bahkan yang sangat memilukan dan membuat marah, Komnas HAM hanya menyebut ada mobil Land Cruiser yang nomor polisinya pun Komnas HAM tidak bisa ungkap. Ini kan namanya kejahatan berjamaah. Komnas HAM pun terlibat dalam upaya meng-cover up tadi, menutup-nutupi tadi. Nah, saya berharap benar-benar seperti tadi tutup dari Bang Lidam, ada nasrun minallah wa fathun qarib, ya, pertolongan Allah datang dari itu, dan itu kemenangan akan sangat dekat lagi. Insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.